Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton, bukan untuk kamu sendiri ya. Jadi ini pembacaan rame-rame masal energi banyak orang. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Temanya apa Bunda kali ini generalnya ya? Saya nggak pernah menentukan tema. Saya bebaskan saja. Kita serahkan kepada semesta, apapun yang ditunjukkan oleh semesta. Melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian semuanya ya. Jadi semoga hari ini semesta menunjukkan hal-hal yang baik untuk kamu sehingga bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat untuk kamu. Oke, kita mulai untuk melihat ya. Kita cek dulu energinya yang nonton siapa aja. Energi ini bisa energi apapun ya teman-teman ya. Mungkin yang sedang kamu alami atau sifat karakter kamu, kebiasaan kamu ya. Yuk kita cek. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini dan tetap fokus ke kartunya tapi relax. Oke, kita mulai. Kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube itu berupa potongan-potongan ya. Yang lengkap hanyalah di YouTube. Bunda kalau untuk nggak dibacain rame-rame, nggak nonton yang general ini untuk dibacakan untuk saya sendiri, permasalahan saya sendiri gimana Bunda? Ya nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Energi semua yang nonton ya. Six of Pentacles. Kamu baik ya, orangnya baik. Orang-orang yang deket sama kamu pasti senang. Karena apa? Kamu itu kalau sudah deket sama kamu ya, kamu itu sangat empati ya, mau bantu. Kemudian saya lihat kamu memang gak pelit orangnya. Terus ini kayaknya ya, beberapa yang nonton juga ada cerita tentang hubungan dengan seseorang, entah itu dari masa lalu sampai sekarang, atau hubungan masa lalu yang kembali ya, atau kamu masih ketarik dengan energi-energi orang-orang di masa lalu ya, yang belum bisa kamu lepaskan. Dimana antara kamu sama orang itu ada take and give ya, saling memberi dan saling menerima, atau bisa dikatakan ada satu hubungan lah yang spesial seperti itu ya teman-teman ya. Beberapa teman masa kecil. Kemudian di sini kamu sangat menyayangi anak kecil-kecil. Ada beberapa yang seperti itu. Bagus. Ada apa ya? Kamu itu keseimbangan gitu loh. Take and give sama orang ya. Kamu nggak pelit orangnya, nggak pelit. King of Pentacles. Kamu adalah seseorang yang mungkin punya bisnis sendiri, atau kamu memang pejuang rupiah ya. Karena King di sini raja, energinya besar. Pentacles itu koin yang kaitannya sama uang, yang kaitannya sama duniawi, kaitannya sama pekerjaan. Di sini elemennya elemen tanah atau bumi soalnya. Dan ini energinya besar, King. Jadi mungkin kamu adalah seorang pemimpin dalam satu usaha ya. Owner mungkin, atau mungkin kamu kalau masuk dalam kerjaan itu seseorang yang mungkin terpandang, saya lihat ya. Di lingkungan, di kerjaan, atau seorang pemimpin, bos, punya anak buah. Dan kalau kaitannya sama pekerjaan, sama kehidupan duniawi, di sini kamu memang energinya besar di situ gitu. Ya mungkin kamu banyak uang, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kamu itu suka bantu teman, ya. Suka bantu teman, suka bantu seseorang mungkin terhubung sama kamu. Kalau soal nggak bantu uang, saya cuma support aja gitu. Ada kok di sini ya Six of Pentacles. Oke, di sini shadow side. Teman-teman, shadow side ini adalah sesuatu yang sifatnya seperti trauma, luka batin.
Kalau dikaitkan sama kartu sebelumnya, saya melihatnya mungkin kamu pernah terluka di masa lalu banyak, entah oleh orang yang kamu sayangi atau oleh apapun, dan di sini trauma ini sampai sekarang melekat. Ya, sampai sekarang melekat. Maka dari itu mungkin kamu untuk menjalin dengan hubungan dengan orang baru yang benar-benar baru. Di sini kamu biasanya amat sangat berhati-hati ya. Kewaspadaannya itu tinggi. Lanjut ya. Kedua. Jatuhnya satu-satu. Oke. Seven of Swords. Ten of Swords. Oh, kamu dicurangi di masa lalu, sehingga itu membuat kamu trauma. Sempat kamu berada di posisi titik terendah di dalam hidupmu oleh orang-orang dekat kamu ada di sini. Yang sangat dekat, di mana kamu sudah memberikan banyak kebaikan, bahkan kamu support ya. Malah kamu dicurangi. Itu kayaknya ngena banget ya, sampai kamu itu susah untuk melupakan. Kayak melekat jadi luka batin yang dalam. Sampai sekarang belum sembuh. Oke, Eight of Pentacles ya. Kamu orangnya fokus kalau soal hal-hal yang serius ya. Jadi jangan dibilang kalau udah diabaikan aja, itu kan sudah masa lalu. Kamu nggak bisa semudah itu. Karena apa? Satu hal, kamu adalah orang yang fokus, kamu orang yang serius. Artinya untuk hal-hal yang serius kamu itu fokus. Nah, itu loh maksud saya. Kok sulit sih? Bahkan untuk mungkin bagi sebagian orang gitu aja dipikirin ya, tapi bagi kamu nggak semudah itu ya. Lanjut ya. Oke, The Moon. Mungkin ini kamu tidak menampakkan betapa kamu terpuruk ini, tidak banyak orang yang tahu. Saya melihat mungkin kamu mengatasi hal ini sendiri ya, tidak banyak curhat. Kamu hanya bisa menahan, berusaha sendiri ya, kasihan sebenarnya. Oke, dan kamu berangan-angan, ada angan-angan atau keinginan, bisa sudah terwujud atau belum, masih sedang diusahakan. Yang penting kamu ini trauma sama ini sudah bisa kamu ini. Jadi kamu kan overthinking ya, kekhawatiran berlebih, anxiety. Ini kamu pendam sendiri ya. Kamu sebenarnya nggak ingin seperti ini. Jadi kamu berusaha untuk ngatasin sendiri. Kamu nggak cerita-cerita mungkin ya. Five of Wands, jadi perang batin. Jadi karena kamu menahan satu kayak konflik batin ya, kamu menahan yang namanya keterpurukan kamu nggak mau sharing sama siapa-siapa ya. Akhirnya di sini, mohon maaf, kamu ada beberapa yang nonton ini ya, kayak bawaannya itu apatis, kayak bawaannya itu negative thinking, bawaannya itu kayak perang batin ya. Ya seperti saya bilang, kekhawatiran berlebih. Oke. Jadi kalau kamu ini dekat dengan seseorang, kamu benar-benar takut kehilangan ya. Entah kamu sekarang sedang dekat dengan siapa, di sini nanti kita lihat. Karena ya itu tadi, kamu pernah dicurangi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Akhirnya luka batin itu imbasnya juga ke orang yang sekarang sedang dekat sama kamu. Itu sih. Sampai sini teman-teman, adakah dari kalian yang cocok, yang merasa ya energinya ketarik ke sini? Setiap manusia punya intuisi ya teman-teman. Kalau nonton tarot, minimal kamu sedikit-sedikit tahu apa itu tarot ya. Tarot itu apa ya? Yang jelas tarot bukan ramalan kalau saya ya. Tidak bisa menarik seseorang seperti lentrik supaya tergila-gila padamu ya. Jangan halu yang seperti itu. Tarot ini hanya membuka wacana, membaca energi bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Just it untuk di saya. Saya tidak membaca yang kedepannya akan terjadi apa, akankah kedepannya begini dan begitu. Tidak membaca jodoh. Ya, jodoh di tangan Tuhan menurut keimanan saya, dan saya yakin semua yang nonton pastinya beriman.
percaya sama ketentuan Tuhan. Tidak membaca rezeki di tangan Tuhan. Bukan saya yang ngatur. Bukan bisa diintip-intip. Gimana ngintipnya? Diintip aja terus kamu molor di rumah. Rezeki nggak datang pastinya. Ya nggak sih? Ketiga, saya tidak membaca jodoh, maut, rezeki. Maut, saya nggak baca. Bunda saya kapan mati? Yang ditanyakan biasanya jodoh, ya, rezeki sama hal-hal kedepannya. Tapi lupa itu satu kaitan. Semua itu wewenangnya Tuhan. Semua itu wewenangnya Tuhan. Kalau kamu tanyakan di tarot, yang patut dipertanyakan apa kamu punya Tuhan. Itu aja sih. Mohon maaf ya, saya ingatkan lagi. Jadi itu teman-teman, untuk bacaan kali ini. Siapa yang cocok silakan tulis di komentar. Semoga banyak yang cocok sehingga kita bisa ambil sisi positif dari bacaan ini. Oke. Apa sih yang membuat kamu terpuruk? Saya lihat dicurangi gitu aja ya. Perlu dilihat dicuranginya kenapa. Nggak perlu, itu sudah masa lalu ya. Yang jelas lukanya masih dalam dan masih ada sampai sekarang. Ini kewajiban kamu nih untuk kamu sendiri ya. Bukan melimpahkan ya, ini gara-gara ini, aku gara-gara si dia si itu ya, aku seperti ini kondisiku, tolong kamu bisa mengerti. Tidak semua orang bisa mengerti ya. Saya pernah trauma loh, kamu jangan gitu lagi loh. Gak bisa ya. Traumanya kamu yang sembuhkan, dan kamu harus punya filter untuk siapa yang bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Jangan sampai bikin kamu trauma lagi. Itu ya. Kita lihat untuk seseorang ini ya. Seseorang yang dimana mungkin kamu beberapa kali ada adu argumen, mungkin gak ada ketidakcocokan, bikin kamu kayak kumat gitu loh. Kumat secara traumanya. Karena apa? Kamu takut kehilangan dia. Itu karena kamu pernah kehilangan, kamu pernah ditinggalkan, kamu pernah dicurangi, kamu pernah dikhianati, kamu pernah dibohongi. Oke, siapa orang itu ya? Yang kamu sangat ini sama dia. Yuk kita lihat. Oke, kita lihat ya teman-teman. Siapa sih dia ini? Tetap fokus ke kartunya, tapi tetap rileks ya. Siapa sih dia seseorang ini? Siapa sih dia seseorang ini? Seseorang yang sekarang dekat sama kamu, di mana kamu belum sembuh dari trauma di masa lalu, sehingga kamu sering khawatir. Masalahnya orangnya hilang-hilangan bunda, yes. Orangnya hilang-hilangan. Jadi bikin kamu overthinking, wajar. Karena kamu belum sembuh dari trauma. Takut ada hal yang terulang lagi. Kamu sangat sayang sama orang ini soalnya. 2, gak saya ambil. Sama kayak kamu ini. King of Pentacles energinya. Bisa jadi dia seseorang yang mungkin sama-sama punya posisi di pekerjaan. Sama-sama sukses. Atau, oh ini Knight, bukan King, ini Knight. Beda kalau Knight sama kamu, King ya. Mungkin dia adalah orang yang sedang berjuang ya. Untuk mencari cuan. Dan saya lihat beberapa nggak semua yang nonton ya, karena ini banyak orang. Beberapa ada yang kamu pernah atau sudah memberikan support untuk dia, bantu dia secara finansial. Mungkin dia minta bantuan, dukungan dari kamu. Secara mungkin kamu karena sayang sama dia ya, kamu kasih. Beberapa sudah dikasih hilang-hilangan, wah repot itu ya. Repot makpot.
Loh, iya loh. Saya pikir orangnya baik. Saya berharapnya gitu. Jangan khawatir, orangnya baik. Ternyata di sini the devil. Orang ini agak toksik ya teman-teman ya. Sehingga seperti memang wajar kalau kamu tuh kayak terbangkitkan traumanya. Orang ini menunjukkan gelagat-gelagat yang kurang baik. Kamu tahu itu dan kamu rasakan itu. Lanjut ya. Judulnya apa ini kalau gini? Oke. Dia ini pernah salah ya, pernah mungkin ketahuan. Tapi orang ini nggak mau disalahkan ya. Nggak mau disalahkan. Energinya emperor, kaisar. Mana ada rakyat mau ini kan kaisar atau permaisuri menyalahkan kaisar. Ya, walaupun dia salah. Gak bisa. Jadi orang ini tipikal orang yang gak mau disalahkan. Oke. Dan seakan-akan kamu yang sudah bantu dia, kamu mungkin dia gak tahu atau tahu ya kamu punya trauma. Tapi dia kayak seakan hangman itu adalah sesuatu yang stuck, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang gak jelas. Dia tahu kamu berkorban pun ya. Saya lihat di sini cuek loh. Lah kok jelek sekali energi dia. Semoga ini bukan dianya kamu ya teman-teman. Lah kok elek ngene. Loh langsung mencolot. Tapi kamu cinta tuh kan repot aku. Gimana? Lanjut ya. Ini baru king. Ada di sini yang sering ngarah-ngarahin kamu ya. Ngarah-ngarahin kamu. Terutama dalam hal keuangan. Ya, atau untuk sesuatu yang kamu lakukan. Itu dia agak ngatur-ngatur teman-teman. Ya, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Begono begini gitu. Tetapi lah dia ngapain ini? Saya lihat kok malah hilang-hilangan. Waduh. Coba saya lihat lagi ya, kurang satu kartu ya. Dikasih dua, nggak mau aku. Mohon maaf ya teman-teman. Saya bacanya pelan-pelan. Bangun tidur aku. Dan maklum emak ya. Mikirnya lemot. Knight of Cups. Tapi ada kalanya ya. Dia itu ngejar kamu sehingga kamu di sini bimbang, sebenarnya dia itu seneng gak sih, serius gak sih, niatnya baik gak sih ya. Kamu kan terlalu overthinking, nanti kalau saya teruskan nanti terulang lagi, aku takut bunda ya. Coba aku lihat, ada di sini yang habis ngutang hilang ya, atau habis kamu bantu hilang, aku enak. Oke. Nah benar, kamu terkungkung karena kamu sudah cinta sama dia. Dia ada kalanya datang dan pergi, ya. Dan kamu takut dia benar-benar pergi. Jadi kamu di sini tuh kayak apa yang gandoli itu ya, Bang. Kayak menahan dia. Energi kamu kayak berusaha untuk dia nggak pergi, ya. Kamu sudah sayang sama orang ini, masa saya harus gagal lagi? Masa saya harus dikhianati, kecewa lagi, dicurangi? Jangan-jangan dia curang. Kamu terkungkung pikiran itu karena dia nih, dia hilang-hilangannya banget ya. Gak tahu ya dulunya apakah dari awal hubungan kamu seperti ini, tapi yang saya lihat saat ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang ketarik energi kamu, energi dia bisa terbolak-balik energinya, vice versa. Bingung bunda, jangan dibalik-balik gitu ya. Loh ya gak bisa lah, wong tarot itu gitu. Ya, saya kan cuma nyampein supaya kamu tahu tarot itu bisa terbolak-balik kalau general seperti ini, vice versa. Ya.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk melihat. Memang dia seburuk itu ya. Energi dia ke kamu seperti apa sih? Masa nggak ada sayang-sayangnya? Masa nggak ada niat untuk baik? Kalau ngejar sih ngejar kadang-kadang ya. Kadang-kadang seakan-akan menunjukkan kebaikannya, seakan-akan cinta sama sama kamu gitu ya. Ada beberapa di sini cinta sembunyi-sembunyi ya. Cinta sembunyi-sembunyi atau terlarang. Nggak banyak orang yang tahu. Coba saya lihat energi dia ke kamu ya. Entah itu perasaannya, niatnya. Apa kata semesta saya sampaikan. Nanti kalau kurang kita ambil kartu lagi untuk melihat. Yuk. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia ke kamu itu sebenarnya gimana sih? Nggak usah bis. Energi dia ke kamu seperti apa? Stuck. Saya nggak mampu bergerak gini. Apa yang membuat dia nggak mampu bergerak? Apakah memang sifatnya, karakternya, atau faktor yang lain? Karena dia bingung. Ngapain bingung? Kan tinggal membuat kamu tenang, bersikaplah yang membuat kamu tenang kan gitu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Devil ini. Di sini saya lihat ya. Dia sendiri juga ragu akan perasaannya ke kamu itu apakah sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Tapi kalau saya lihat memang dia juga menyadari bahwa dia mungkin tidak berniat sungguh-sungguh sama kamu di sini. Belum ada niatan untuk sungguh-sungguh. Hanya melekat saja, lebih banyak energi nafsu. Nafsu itu tidak selalu hal-hal yang sifatnya berkaitan sama seksual ya teman-teman. Ini 18 plus. Bukan yang seperti itu, tapi lebih ke ya nurutin nafsunya dia. Ego, semangat, gairah. Kalau soal itunya iya ya. Iya. Tapi apakah ada yang namanya ketulusan ya? Saya meragukan itu. Coba saya lihat. Ini dua ya. Dua. Lebih kepada dia itu energinya. Yang penting kamu itu bisa nurut sama dia. Bisa fokus ke dia tanpa dia memberikan hal yang seimbang untuk kamu. Jadi maunya kamu yang ke dia baik. Karena kamu baik, kamu mencintai dia, dia suka itu. Dia suka itu. Tapi tanpa dia mau membalasnya dengan baik. Oke. Teman-teman, energi dia ke kamu. Dia itu kalau ada apa-apa, memang larinya ke kamu. Tujuannya selalu ke kamu. Jadi hanya memanfaatkan, hanya pelarian, sepertinya seperti itu. Coba kita cek lagi. Apa nggak ada sayang-sayangnya? 2, 3 ya, nggak mau. Sayang ada sih ya, suka, lebih ke suka ya. Keinginan, keinginan untuk menyayangi dengan ketulusan, welas asih, ada nggak ya? Saya lihat di sini dia itu nggak mau yang sifatnya itu bisa bikin pusing-pusing ya.
ribet-ribet nggak mau. Maunya kamu baik terus sama dia, tapi dia jarang bisa mengimbanginya. Ya, dan kemudian maunya yang happy-happy aja. Yang menguntungkan untuk dia, yes. Ada di sini yang PHP, sekedar bikin kamu baper dan menarik energi perasaan kamu tanpa mau mengimbanginya. Ada beberapa di sini yang penting kamu ada untuk dia. Masalahnya, ya, dia tidak selalu ada untuk kamu. Kenapa dia tidak mau mengusahakannya? Apakah ini karakter? Coba saya lihat ya. Apakah ini memang karakter dia? Atau ada faktor yang lain yang mempengaruhi? Ya, contohnya ya, situasi kondisi dia, mungkin keluarga dia, pekerjaan dia, ya. Tapi apapun itu ya, namanya orang kalau sayang ya, menahan seseorang untuk masuk ke dalam hubungan bersama dia, harusnya dia juga komit gitu loh. Kenapa orang ini nggak komit? Maunya kamu ke dia, kamu untuk dia, tapi dia bukan untuk kamu, kan repot. Coba saya lihat, sebenarnya apa yang mempengaruhi seperti ini? Apakah ini adalah sifat atau karakter dia asli, atau ada hal yang mempengaruhi hal itu? Apa yang mempengaruhi? Maaf ya, saya bunyikan kipas angin ya, jadi mungkin suaranya mengganggu. High praises. Teman-teman, orang ini memang pintar, wawasannya luas, cerdik ya. Apakah licik, Bunda? Jadi gini, dia ini memang orang yang bisa memanipulasi orang lain ya. Rupanya kamu termanipulasi. Jadi dia ini tahu orang kalau memang sudah masuk ke dalam manipulasinya ya, itu enak digiring kemana-mana ya. Jadi mungkin di kamu itu memang ada sesuatu yang memang dia butuhkan. Gitu. Dia nggak ngawur dalam milih orang ya. Dia juga tebang pilih, istilahnya seperti itu. Satu hal, karena kamu baik, suka bantu, dia suka. Apakah ada ketulusan? Saya kira kecil sekali ketulusannya. Oke. Ini kartu istirahat, oke. Ya, nafsu, lebih ke nafsu, melekat ke kamu karena kalau ada apa-apa yang bisa bantu kamu, saat sudah dibantu dia ngilang. Itu energinya dia ke kamu. Apakah itu ada pengaruh dari orang lain atau situasi kondisinya? Enggak, dia punya sifat seperti itu. Jadi maunya mengikuti nafsu dan egonya tanpa mau memberikan hal yang baik kepada orang yang sudah membantu. Mohon maaf, saya baca apa adanya. Dan kenapa saya tidak pakai hiasan banyak-banyak gitu ya? Supaya fokusnya ke kartu dan kamu bisa lihat kartunya. Sekali mungkin ada yang mau belajar ya, walaupun tarot itu bukan hanya dari arti kartu tapi juga dengan intuisi, dengan banyak ya. Jadi mungkin kartunya ini, mungkin pembacaan saya dengan tarot reader lain itu bisa beda, karena mungkin bisa dengan gambar, bisa dengan kartu-kartu di sebelahnya, dengan energi yang mungkin saya rasakan, dan itu yang saya sampaikan kepada kamu ya. Jadi ini teman-teman yang diberikan oleh semesta, bukan karangan saya. Saya hanya menyampaikan, silakan kamu ambil sisi-sisi atau bagian-bagian dari kartu dari yang saya sampaikan yang cocok saja untuk kamu. Karena sekali lagi ini rame-rame. Dari semua yang saya sampaikan, dari kartu yang keluar mungkin tidak semuanya cocok. Silakan kamu ambil yang manfaat dan berguna saja untuk kamu. Jangan lupa sesuaikan dengan yang nyata, dengan yang kamu alami.
ya. Ini hanya membaca energi. Lanjut ya. Berarti niat dia nggak punya niat untuk memang serius, untuk sungguh-sungguh dalam hubungan ini. Kalau dari deck ini saya lihat enggak, ya. Terus maunya apa? Coba saya lihat ya. Ya maunya itulah. Maunya cuman pokoknya hubungan ini bisa enak, kamu melekat sama dia, kamu menyayangi dia, kalau dia butuh apa-apa kamu bisa bantu. Cuman itu loh teman-teman. Masa saya mau paksakan? Jangan gitu dong, woi, ya. Yang baik toh, bu gitu ya. Ini nggak bisa, ya. Jadi sekarang ya bagaimana kebijaksanaan kamu? Jadi seharusnya saya ngapain ya Bunda ya? Karena saya kan punya trauma. Jadi ini harus dilanjut atau enggak? Orangnya ngejar soalnya. Orangnya menampakkan terkadang menampakkan rasanya cinta ke kamu itu besar gitu. Sungguh-sungguh gitu ke kamu. Tapi ada kalanya ngilang ya. Sekarang saya balikan lagi ke kamu. Apakah hubungan ini sudah sangat lama? Ya, sangat lama. 3 tahun gitu ya. Harusnya kalau 3 tahun kamu intensitas ketemunya oke, komunikasi oke ya. Kamu pasti tahu tentang orang ini, ya sudah tahu. Kamu lebih tahu daripada saya yang cuma baca energi dia, ya. Jadi kamu cobalah jangan hanya takut, jangan hanya trauma, tapi kamu juga harus realistis, ya. Apakah dia itu seperti ini? Kalau seperti ini, ya, memang nyatanya seperti ini. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, ya. Saya lihat daripada kamu trauma lagi, mending kamu stop aja, ya. Kalau kamu stop, kamu law of attraction, terus dia masih ngejar kamu, terus jadi baik lagi sama kamu, ya, dan itu berlangsung sampai saat ini, ya, sudah pernah kamu lakukan atau berlangsung lama lah, berarti orang ini memang sungguh-sungguh, ya. Tapi saya takut itu terulang lagi Bunda. Kalau kamu takut ya daripada bebani jiwa kamu, mending kayak nggak ada orang lain aja yang baik ya. Tapi saya cinta, yaitu repot makpot itu tadi. Gimana saya mau mengarahkan tapi kamu memang cinta. Kalau memang kamu cinta dan berat sama orang ini ya sudah jalani saja. Lakukan segala sesuatu dengan keikhlasan. Kalau orang ikhlas, kalau orang tulus ya, lakukan dengan ketulusan. Dia nggak tulus, kalau kamu tulus ya, nggak akan meminta atau berharap balasan yang seimbang, balasan begini dan begitu, harapan ini dan itu nggak. Kalau orang tulus ya, aku yang penting mengasihi kamu, ya. Sehingga kamu ini, yang saya jaga itu trauma kamu, ketakutan kamu, ya. Jangan sampai jiwa kamu terombang-ambing, tergalau-galau, ya. Ketakutan, selalu dalam kekhawatiran hanya karena orang ini. Jangan. No, ya. Apa sih dia itu maunya? Apakah ingin terus di hubungan ini? Kalau saya lihat iya. Karena kamu baik. Karena kamu selalu support dia. Tanpa dia harus effort banyak pun, kamu selalu bantu karena kamu sangat baik. Lah gimana orang gak nyaman loh teman-teman. Kalau kamu baik terus ya. Tanpa aku baik pun sama kamu, ya. Kamu tetap baik loh. Ya seneng dong punya seseorang yang seperti itu dalam hidup. Aku bisa seenaknya. Kamu cinta terus sama aku gitu. Oh kan aku seneng kayak gitu teman-teman. Tapi itu gak bagus ya. Coba saya ambil kartu satu lagi ya. Satu lagi untuk cek dia lagi. Ya ke kamu. Layakkah orang ini untuk kupertahankan Bunda? Coba saya lihat lagi ya. Kalau dari sini aja saya lihat ya nggak layak. Lah itu pasangan saya ya Bunda. Saya menikah sudah 50 tahun loh. Umurnya berapa waktu menikah? Saya sudah berpuluhan tahun sama dia. Saya trauma, dia sering seperti itu. Apapun kalau memang itu pasangan sah dipersatukan atas nama Tuhan, layak nggak layak dipertahankan. Ya, saya nggak kuat ya sudah. Karena saya cuma memberitahu hal-hal yang sekiranya
prinsip aja ya. Bisa kamu nggak sesuai sama saya nggak apa-apa. Kalau gimana pun juga yang namanya sudah dipersatukan sama Tuhan, terus kamu pengen pisah, ya, Tuhan nggak suka gitu aja. Jadi kamu tinggal pilih aja. Orang ini adalah yang penting ya, finansial sama karir. Kalau kamu masuk dalam wedding seperti tadi saya bilang ya, itu memang penting untuk dia. Dalam artian dia sama kamu menikah ya, dia berat masih sama kamu, walaupun energinya manipulatif. Seperti yang barusan saya sampaikan. Kalau masuk dalam pernikahan dipersatukan sama Tuhan, layak nggak layak dipertahankan. Teman-teman, untuk jiwa kamu ya, make the effort. Apalagi kalau punya anak. Let your friends help you. Jadi gini teman-teman, mungkin kamu perlu konsultasi, entah kalau pernikahan ya, konsultasi pernikahan, tanya ke pemuka agama, di mana agama yang menyatukan kalian ya. Kemudian untuk kalian yang banyak mendam ya, kalau kamu pendam sendiri teman-teman, ini memang berat ya. Bisa kamu konsultasikan ke siapapun, psikiater atau teman cerita ya, yang bisa support kamu, karena kamu menanggungnya sendiri. Saya lihat kayaknya butuh orang lain di sini ya. Tarot reader mungkin ya, bisa juga ya, untuk memberikan support secara spiritual ya, jiwa, bukan supranatural, beda ya. Kemudian di sini make the effort, dalam artian memang kamu harus mengusahakan ya teman-teman. Bentar. Oke. Dia walaupun kamu nggak mau sama dia ya, sudah kamu lepaskan pun ya, kalau memang ada butuhnya dia akan ke kamu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, dalam artian kamu nggak perlu waspada, kamu kan sudah tahu ya, nggak usah terlalu kepikiran. Jadi kalau di mana kamu mau ngasih dengan ikhlas, kasih aja ya. Tapi kalau kamu, saya kasih, saya bantu, tapi kamu yang baik dong sama aku, paling tidak ya tolong dong hargain aku. Kalau sudah ada gitunya mending gak usah ya. Nanti harapan itu timbulnya kecewa. Kalau sudah kecewa, ini trauma kamu, luka batin kamu, sulit sembuhnya. Kecewa terus saja ya. Jadi itu sih teman-teman. Oke? Aduh, kenapa sih Bunda saya itu dalam hidup saya kok dipertemukan sama orang ini, orang yang kayak gini-gini terus modelnya. Capek Bunda. Iya, berarti kamu pilihan. Mungkin ada hadiah dari Tuhan yang mau diberikan ke kamu, tapi kamu harus bisa melewati ini dulu. Coba saya lihat pesan semestanya ya. Adakah misi jiwa untuk kamu? Misi jiwa untuk kamu. Kenapa kamu selalu dipertemukan sama orang yang begini-begini? Dulunya kamu pernah trauma, punya luka batin belum sembuh, ketemu sama orang yang kayak gini lagi ya. Apakah karena saya terlalu baik? Nggak apa-apa baik. Terlalu itu kan nggak boleh. Nggak apa-apa kalau terlalu baik ya. Karena perhitungannya bukan sama manusia, perhitungannya sama Tuhan ya. Jadi kan itu jadi karma baik untuk kamu ya. Saya lihat ya misi jiwa kamu ya. Pesan semesta untuk kamu, misi jiwa kamu. Kok dua, nggak mau ah. Di sini saya merasakan ada kalanya kamu memang dalam hidup nggak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri ya. Terutama untuk menanggung jiwa kamu sendiri, ada kalanya memang butuh pihak lain. Yang paling oke, yang paling jos ya, pihak lainnya siapa? Tuhan ya. Yang jelas kamu minta ke Tuhan banyak doa, bukan rajin narot ya, bukan.
Bukan itu saja maksud saya yang paling penting. Balancing masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creativity. Aduh, bahasa Inggris itu sulit. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give your confidence. Dalam artian di sini kamu harus menyeimbangkan antara kemaskulinan kamu. Maskulin kamu, baik kamu tuh cowok atau cewek ya. Kalau ditaruh nggak ada cowok cewek. Yang dibaca itu divine feminine dan divine maskulin, dan dua-dua divine itu ada di setiap manusia. Mana yang dominan? Kadang-kadang dominan femininnya ya baperan, nangisan, manja. Kalau yang dominan maskulin cenderung ke kuat, bisa mengambil keputusan, tegas, ngono loh. Ya gitu. Jadi di sini suruh menyeimbangkan teman-teman. Ya, menyeimbangkan. Jangan feminin terus, ya. Nggak bisaan, nggak tegaan. Ada kalanya harus tegas. Itu harus seimbang. Oke. Mungkin kamu dipertemukan sama orang ini supaya untuk membangun itu di dalam jiwa kamu. Ada kalanya nggak lemah terus, ya. Ada kalanya nggak ngamuk terus. Tapi juga harus lembut gitu. Lembut bukan berarti lemah. Forgiveness heals. Nah, suruh healing seperti yang saya bilang. Forgiveness heals. Time to release repressed anger. As it's blocking your heart, your your health and happiness, ya. Jadi ini waktunya untuk menekan kemarahan, ya. Nggak usah nahan-nahan, dalam artian nggak disuruh untuk ngamuk membabi butan, bukan, tapi untuk sesuatu yang membuat kamu itu tidak sehat secara jiwa, secara fisik, dan tidak membuat kamu bahagia, itu lepaskan. Yang bikin kamu marah, yang bikin kamu nggak terima, itu dilepaskan. Kenapa diberikan ini lagi, Bunda? Ya, kisah yang gini lagi, karena supaya kamu bisa tahu mana yang bisa tahu untuk diri kamu sendiri gimana cara membahagiakan kamu dan melepaskan hal-hal yang sifatnya tidak membahagiakan kamu. Jadi jangan kamu pikir apa yang kamu cintai itu yang terbaik, belum tentu. Mungkin semesta juga ingin menunjukkan, nah ini loh, lewat Julie Hakim Tarot ini kamu tahu kan, terbuka mata kamu bahwa orangnya nggak baik walaupun kau cinta. Coba kamu lihat kenyataannya, apakah sesuai dengan bacaan ini. Kalau memang sesuai, cinta boleh, ya. Cinta boleh, tapi ya tetap logis gitu loh. Kalau realitanya itu dia bilang cinta ke kamu, kamu cinta sama dia, tapi itu tidak membahagiakan kamu, tidak membuat kamu tenang, bahkan seperti kayak terulang traumanya, mending buang, ya. Tapi sekali lagi kembali, kalau wedding, no, ya. Gampang-gampang pisah lah dulu, gampang-gampang kawin. Suami saya batuk bangun. Suruh healing ya. Kenapa dipertemukan seperti ini? Ya supaya kamu berproses. Define life purpose, trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Ini sudah banyak tanda-tanda semesta sebenarnya yang menunjukkan ke kamu bahwa ya bagaimana caranya kamu bisa bahagia, ya. Tapi kadang-kadang kamu berot, tahu nggak berot, ya. Seperti orang yang ditarik, ayo kita cari kebahagiaan. Kamu enggak, aku cinta sama itu, bahagia aku sama itu. Si Dargombes ini gitu ya. Nah kan repot, semesta sudah memberikan tanda-tanda sign, ya, pendamping kamu, ya. Kalau di Jawa ada istilah pendamping, ya, kakang kawah, adi hari-hari apa gitu ya, pendamping kita lah, mungkin korin atau apalah, aku nggak ngerti yang gitu-gitu ya. Saya hanya menyampaikan yang setahu saya, ya, bisa salah bisa bener, ya. Yang saya tahu nggak selalu bener kok. Belum saya research. Trust the sign and your inner guidance. Jadi percayai intuisi kamu,
Ya, kalau memang kamu sudah nggak enak secara intuisi, ya jangan diterus-teruskan walaupun kamu cinta. Karena itu sebenarnya mengarahkan kamu untuk satu kebahagiaan. Artinya apa? Kalau memang tidak membahagiakan, ya jangan. Masalahnya di sini kamu melekat. Lepaskan kemelekatan teman-teman untuk sesuatu yang sebenarnya semesta sudah tunjukkan itu nggak baik buat kamu. Terbukalah mata, bukalah mata, hati, jiwa. Bingung bunda? Ya, memang bingung kalau nonton tarot. Insya Allah kalau kamu ya doa sama Tuhan diberikan petunjuk sehingga kamu nggak bingung-bingung lagi. Ya, jangan cuma narot. Intinya seperti itu. Nonton tarot boleh, tapi diambil hal-hal yang sifatnya itu masuk akal, yang sifatnya itu bisa memberikan manfaat positif untuk pemikiran kamu, untuk jiwa kamu. Itu aja. Jadi saya kira itu saja teman-teman. Ini pembacaan general untuk semua yang nonton, untuk banyak orang rame-rame masal. Jadi jangan dijadikan acuan, bisa benar bisa salah, bisa sebagian benar sebagian salah, salah semua atau benar semua. Ya. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan, khusus fokus hanya ke kamu, ke orang yang kamu tanyakan terhadap permasalahan kamu. Silakan kamu personal reading ketemu saya langsung lewat video call yang dijadwalkan oleh admin. Jadi kamu terhubung dengan admin, ya. Terhubung dengan admin, nomornya admin ada di setiap deskripsi video YouTube saya. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, kalian baca caption. Di caption diarahkan ke bio, ya, ke profil. Bionya di mana? Ya di profil itu loh Julie, hakimnya itu dipencet, ya. Di situ kan ada bionya. Itu diarahkan ke YouTube tetap ya. Dan kalian baca itu deskripsinya. Daftar tarot, bukan ketik yang lain. Ya, ketik daftar tarot, kirimkan ke Flory admin saya. Kalian tidak bisa langsung terhubung dengan saya kecuali sudah ada jadwal pembacaan, ya. Jadi semuanya terhubung dengan admin. Silakan kalian baca yang dikirimkan admin setelah kalian mengetik daftar tarot, ya. Karena kalau nggak ketik daftar tarot mungkin tidak akan terbaca. Yang diprioritaskan hanya yang ketik daftar tarot. Mungkin terbaca sudah beberapa hari ya baru mungkin dibalas ya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana caranya bisa ketemu saya untuk pembacaan tarot khusus untuk kamu, ketiknya daftar tarot. Jam kerja untuk tarot, ya. Itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau kamu ketik daftar tarot di luar jam itu, balasnya di jam kerja. Pembacaan di saya berbayar dengan video call di jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Durasi yang saya sediakan adalah 15 menit dan 30 menit dan pertanyaannya bebas. Ya, bebas interaksi langsung dengan saya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat untuk kamu sehingga menjadikan berkah untuk saya yang bacakan dan untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Ini untuk yang cocok ini semoga traumanya segera bisa healing, bisa dilepaskan sehingga kalian hidupnya lebih damai. Amin ya. Banyak-banyak doa teman-teman. Oke, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Jangan lupa di subscribe dan follow dan bunyikan notifikasinya. Kalau di platform yang lainnya saya terkadang live, jadi daripada kamu ya bayar untuk personal reading, kalian bisa ketemu saya langsung lewat live, tapi di platform yang lain di sebelah ya, yang warnanya hitam gambar musik itu ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, notifikasinya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.